TKW itu banyak bohongnya daripada jujurnya. Benar tidak? Di telepon keluarganya, telepon ibunya, bapaknya, anak, istri, gimana kabarnya? Nak, alhamdulillah baik-baik, Bu. Padahal dia itu merasakan sakit. Sakit pun kerja tidak dirasa. Sakit apapun, dia tetap semangat bekerja dan bekerja. Tidak mengenang lelah dan tidak mengerti apa itu artinya sakit. Sudah makan, Nak? Banyak TKW makannya bilang enak-enak dan enak. Memang di Thailand tuh makannya enak-enak. Padahal makannya itu kebanyakan sehabis majikan makan, kena sisa makanan sisa dia, dan makan kemarin juga, karena saya merasakan juga. Gimana majikan kamu, Nak? Alhamdulillah baik, Bu, Pak. Sama bapak ibunya bilang kayak gitu. Padahal majikannya, saya pernah mengalaminya, pelit, cerewet. Semua apa yang kita kerjakan serba salah dan serba kurang. Padahal majikannya itu luar biasa, karena saya sudah merasakannya. Kamu di sana senang gak, Nak? Di luar negeri senang gak, Nak? Padahal dia itu bilang senang, Bu. Padahal dia itu sangat menderita dan menderita. Mau mengadu dengan siapa? Tidak punya teman. Mau mengadu dengan keluarga? Tidak mungkin. Itulah tekadnya TKW. Dia itu benar-benar sangat berjuang demi keluarganya. Tapi jangan kau sakiti dan jangan kau salah gunakan seorang TKW. Dengan sepenuhnya dia bekerja demi apa yang dia cita-citakan, demi keluarga. Tetapi orang yang di rumah tidak tahu. Taunya uang dan uang. Kalau nggak dikasih, kamu kerja buat siapa? Kamu percuma kerja. Padahal yang di rumah minta apa, dengan sesusah apapun dia minta uang kiriman. Dia TKW-nya belum gajian, dia sabar dan mencari utangan ke sana kemari, sampai paspornya itu loh, paspornya digadaikan. Tahu nggak sebenarnya orang yang di luar negeri itu bagaimana seorang TKW, bagaimana perjuangannya TKW? Paham? Yang di rumah jangan enak-enakan. Istri saya, suami saya kerja di luar negeri, enak, tiap bulan dapat kiriman. Asal saja Anda tahu ya, di luar negeri itu semua pekerja asing, manis, pahit, getir, semuanya dilakukan. Dan apalagi kalau punya majikan, saya pernah merasakannya. Satu kali makan cuman malam saja, dan nasi saya penet-penet, ketahuan sama nenek saya nggak dikasih makan. Saya merasakan sampai badanku kurus. Makan beli sendiri, setiap gajian saya itu setiap bulan habis 7.000 8.000. Waktu 2000 2010 sampai 2013 kalau tahu.
Ya, saya mendapatkan majikan sangat pelit. Makanan beli sendiri dan apapun dihitung. Dan saya majikan seperti apa ya? Pelit, cerewet, galak, aku merasakannya. Saya hanya diem. Kalau dimarahi, majikan itu hanya menangis dan menangis dan kerja tidak tahu mengenang lelah maupun capek, sakit pun kerja. Tangan saya ini ya, ini masih ada lukanya, ini bengkak. Saya itu suruh nyapu jalan waktu malam, jam 2 malam, jam 12, tidak mau mengenang waktu. Pagi bangun antar anak sekolah, habis itu bersih-bersih sana, bersih-bersih rumah majikan sana, bersih-bersih rumah majikan sana. Nggak dimalah kasih makan, cuman makan malam saja. Kalau majikan perempuan ngasih saya makan, ketahuan, dia kena marah dan saya tuh nggak dikasih makan. Perjuangannya TKW itu sangat begitu berat. Tapi kenapa orang yang di rumah suka menyalahgunakan? Kenapa uang kamu nggak keserahkan sama suami? Tahukah Anda suami Anda? Tahukah suami itu kalau udah pegang uang lupa daratan, lupa segala-galanya. Apalagi mertua kalau ikut campur dengan rumah tangga orang anaknya, rumah tangga itu akan hancur. Karena apa? Mertua itu nggak berhak mempunyai hak anaknya, apalagi anak menantu. Dan ibu pun, keluarga dari ibu pun, bapak pun tidak berhak mempunyai hak anaknya. Anak itu pasti mengasih tanpa minta. Tidak mungkin anak itu akan tega menelantarkan orang tuanya maupun orang tuanya sengsara. Itu semua tidak tega. Seharusnya saling membantu, saling mengayomi, dan saling menyemangati. Tidak ada soal uang, kamu bilang ini itu. Fahamkah? Orang kerja sebagai TKW benar-benar sangat lelah, capek, jadi satu, sakit pun tak dirasakan. Kalau ditanya yang di rumah, kabarnya baik, padahal dia itu menahan sakit. Sudah makan belum? Padahal dia itu menahan lapar, masih nunggu majikannya makan. Bagaimana dengan tidur kamu? Enak, nyaman? Tahukah, sebentar-sebentar bangun, ganti popok, balik badan, bantu pasien. Kalau yang mas bisa jalan, antar dia ke kamar mandi dengan mata kesayup, dan tidur pun sempoyongan. Demi apa? Mencari uang untuk membahagiakan keluarganya. Tapi yang di rumah tidak tahu sebenarnya. Mengiranya dia yang di rantauan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tidak tahu apa yang dirasakannya sama TKW itu. Tidak tahu. Dia TKW itu
sangat berjuang dengan kokohnya. TKW itu tidak mengenang lelah, capek, maupun sakit. Dia selalu bekerja dan bekerja dan bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Makanya TKW itu tidak harus jujur di depan keluarganya. Dia tuh menyembunyikan keburukannya, apa yang dia alami di luar negeri. Bagaimana terasanya kerja di luar negeri. Maka dari itu jangan meremehkan TKW. Jangan senangnya terima uangnya saja. Kasihanilah dia. Bila dia gugur di medan perang, dia gugur di negeri orang mencari nafkah demi keluarganya. Dan sakit, pulang sakit, tidak bisa jalan, punya penyakit yang sangat parah. Orang di rumah taunya uang dan uang. Banyak TKW yang gugur demi keluarganya. Kalau punya uang, kirimin setiap bulan, disanjung-sanjung. Bila tidak dikasih uang, dia menghina, kesana kemari, dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Istrinya sedia ngasih uang segini sama anaknya. Maaf, saya bisa mengasih apapun dengan keluarga saya, dengan anak saya. Tapi saya memikirkan hari tua dia. Hari tua mereka gimana? Kalau sekarang setiap bulan saya kasih 1 juta, 2 juta, nanti akhirnya gimana? Saya pulang hanya tak bawa tali kotang. Yang di rumah tidak punya apa-apa. Maka dari itu, biar orang mengira saya pelit, tidak apa-apa. Saya terima dengan apa adanya, dengan lapang dada. Karena demi keberhasilan dan kesuksesan saya, dan ingin membahagiakan anak saya. Saya tidak mau tahu orang mau bilang apa. Suami mertua mau bilang apa sama saya tidak mau tahu. Dan saya kerja di negeri Taiwan, setidaknya saya sudah mendapatkan sedikit rezeki, walaupun semua itu bukan atas nama saya. Memang saya bodoh. Saya bodoh. Kebodohan saya membuat hati sakit pada diriku sendiri. Tidak memikirkan hari akhirku. Tidak memikirkan gimana ke belakangnya hidup saya. Begitu saja masih dipandang remeh. Saya tidak apa-apa. Saya ikhlas. Aku akan berjuang untuk diriku sendiri, dan saya akan memperlihatkan hasil sama orang yang selalu merendahkan saya, yang selalu mengejekkan saya. Saya tetap semangat untuk hidup diriku sendiri dan membahagiakan diriku sendiri dan ibuku. Itulah tekad saya.
Saya harus jadi orang kuat. Saya harus jadi wanita yang hebat. Saya tidak boleh lemah. Dan saya tak boleh berkecil hati. Aku harus semangat, semangat, dan semangat demi keberhasilan saya dan kebahagiaan saya dengan ibu dan anak-anakku. Tetap semangat dan semangat dan semangat. Jayo, jayo, penuh fangci. Rasa sakit hati akan ku termendam di paling dalam, dan saya tidak akan mengusik kembali. Aku harus tegar dan semangat untuk diriku sendiri demi membahagiakan orang tua dan anak saya. Aku harus jadi orang yang kuat. Akan ku hapus air mata ini demi keberhasilan saya. Aku harus bisa. Aku harus jadi orang bisa. Jadi TKW yang berhasil. Jadi TKW yang berguna untuk ibu dan anak saya. Biar saya tidak dipandang remeh dengan orang-orang. Ku hapus air mataku demi keberhasilanku. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat insun cara rezeki, semoga berkah, lancar, dan berguna sampai dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.